semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan kami di sini, Kamdena Official. Senang sekali rasanya kami, Kamdena Official, bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak pada kekekalan. Masih tetap dalam program yang sama, program SBBN, program Sharing Berkat Buku Rohani, di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kamdena Official. Masih tetap melanjutkan sharing buku kita, Menghancurkan Ilmu Hitam karangan Doren Irving, part yang keempat. Di part yang ketiga, minggu yang lalu, kita semua sama-sama sudah menyaksikan kisah Doren yang menceritakan tentang perselingkuhan ayahnya dengan seorang wanita di pub malam, dan bagaimana usaha ibunya untuk bunuh diri dan meninggalkan rumah untuk selamanya. Di part yang keempat kali ini, kita sama-sama akan mendengarkan kembali kisah Doren yang menceritakan tentang si panah hitam alias ibu tirinya dan bagaimana usaha Doren untuk kabur dari rumah dan akan pergi ke kota yang bernama Hammersmith untuk mencari sebuah pekerjaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kamdena Official, karena di mana lagi kalian bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya selain di channel kesayangan kalian semua, Kamdena Official. Hai teman-teman semua, sebelum nonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Di bab 4 ini, Doren lebih banyak menceritakan tentang si panah hitam alias ibu tirinya. Doren juga menceritakan tentang keinginannya untuk merubah penampilannya dan keempat adik-adiknya.
Doren juga menceritakan tentang pengalamannya kabur dari rumah dan menjadi seorang pelayan rumah tangga di kota London, tepatnya di Jalan Hammersmith. Dan Doren juga menceritakan tentang kepulangannya ke Uxbridge bersama rombongan polisi karena Doren dilaporkan sebagai pelayan rumah tangga di bawah umur. Baik, seperti biasa, saya akan membahas bab 4 ini secara paragraf demi paragraf. Bab 4 ini terdiri dari 45 paragraf. Di paragraf pertama sampai yang ke-10, Doren menceritakan tentang si panah hitam alias ibu tirinya. Dia adalah ibumu sekarang, kata ayah Doren bersikeras. Gadis belia yang marah ini tidak mempercayai kasih yang ditunjukkan dari luar, bila bisa disebut demikian. Dua anak kecil yang dibawanya, menurut pendapat Doren, adalah anak-anak nakal yang manja karena mereka diizinkan melakukan apa saja yang mereka sukai. Perempuan baru yang kini mengurus rumah tangga itu lebih muda daripada ibu Doren sendiri. Doren menemukan sebuah julukan untuknya, panah hitam, karena dia mempunyai rambut hitam legam dan mengingatkan Doren pada sosok nenek sihir. Panah hitam tampaknya nama yang sesuai. Panggilan ini menimbulkan lebih banyak masalah, tetapi Doren tetap menolak memanggilnya dengan sebutan ibu. Ayah Doren mencoba membujuk putrinya yang penuh kemarahan itu untuk menerima perempuan itu. Namun usaha ayahnya sia-sia. Perempuan itu membutuhkan Doren untuk menjaga anak-anak yang bertambah jumlahnya. Karena panah hitam selalu menemani ayah Doren pergi ke pub malam. Dengan nada mencela, Doren menyebut mereka sebagai sepasang pemabuk. Pertengkaran pun sering terjadi. Bila dibandingkan dengan hidup yang dialami oleh Doren sekarang, saat-saat ibu merawat Doren dan adik-adiknya adalah saat yang sangat berharga. Doren terus mencari ibunya. Kadang-kadang berjalan berkilo-kilometer, bukan sesuatu yang mudah dengan sekelompok anak dan seekor anjing yang mengikuti Doren. Doren memandangi toko-toko dan rumah-rumah dengan harapan akan menemukan wajah yang dicintai oleh Doren itu. Tetapi Doren tidak pernah menemukan dan tidak pernah bertemu dengan ibunya. Dalam masa-masa perang dan sesudahnya, mudah saja menghilangkan identitas seseorang. Ibu Doren dapat pergi kemana saja dengan siapa saja dan tidak seorang pun yang akan memperhatikan. Para tetangga tidak tertarik sama sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Doren. Mereka menganggap Doren sebagai pengacau dari sebuah rumah yang penuh kekacauan. Ya, rumah Doren memang penuh dan sangat kacau. Pada awalnya ada permusuhan antara Doren dengan kedua anak baru yang dibawa si panah hitam. Rasa permusuhan itu datang begitu saja di kepala Doren saat kakek mereka datang berkunjung, membawakan permen dan hadiah-hadiah lainnya, tetapi tidak untuk Doren dan keempat adiknya. Doren melihat adik-adik Doren memandangi hadiah-hadiah itu dengan mata iri. Berikan beberapa untuk mereka, orang-orang rakus, Doren memerintahkan sambil merampas kantong permen anak-anak yang sedang makan itu. Mereka tidak sempat menolak. Setelah beberapa saat, kedua anak itu menerima Doren sebagai pemimpin yang sering mengambil peran ayah dan ibu bergantian. Doren mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat disalahkan atas permusuhan yang ada. Sesungguhnya mereka adalah korban keadaan. Jadi, mereka lantas berdamai dan Doren memperoleh pengikut tambahan. Tanpa bisa dihindari, gerombolan anak-anak itu terus mengikuti Doren kemanapun Doren pergi, bahkan saat Doren pergi mencari ibunya. Dalam beberapa kesempatan saat Doren sendirian, Doren akan mengunjungi makam dan memberitahu Violet May segala masalah dan kesedihannya. Mungkin teman-teman Doren ada di langit di suatu tempat dan dapat melihat ibu Doren. Suatu hari, Doren kembali dari sekolah dan mendapati si panah hitam sedang memukuli adik Doren. Doren sangat geram dan segera mengambil pisau roti, lalu mengejar perempuan itu mengelilingi ruangan. "Kubunuh kau nenek sihir tua jika kau pukul adikku lagi," teriak. Melihat Doren bersungguh-sungguh, si panah malah mengancam dan menjerit bahwa dia akan melaporkan kepada ayah Doren segera setelah ia kembali. "Laporkan saja apa yang kau suka. Aku tidak peduli apa yang akan ayah lakukan kepadaku. Tetapi aku tahu apa yang akan kulakukan kepadamu jika kau pukul lagi salah satu adikku." Pemandangan seperti ini tidaklah aneh.
Ayah Doren sering menghukum Doren jika ayah Doren berhasil menangkap Doren. Pikirannya sering begitu tumpul oleh minuman sehingga tidak sulit menghindar darinya. Seperti halnya orang tua yang lain, sejak dulu dia cenderung menganggap anak-anak sama seperti perabot yang dapat dipindah kemana saja daripada sebagai pribadi dengan emosi dan perasaan. Perang yang berkepanjangan itu berakhir tidak lama setelah ibu Doren meninggalkan rumah. Suasana gembira meluap di seantero Uxbridge, juga di perumahan Doren yang kumuh. Semua orang bernyanyi dan tertawa. Bendera-bendera dikibarkan di rumah-rumah. Doren berharap datangnya kedamaian itu akan memperbaiki keadaan keluarga Doren. Ibu Doren selalu bersikeras bahwa peranglah yang membuat ayahnya minum-minum sampai parah. Mungkin ayah akan berhenti minum sekarang dan ibu akan kembali, pikir Doren. Namun ayah Doren jauh dari berhenti minum, dan kebiasaan mabuknya malah semakin menjadi-jadi. Saat ini, mabuk telah menjadi jalan hidup ayah Doren. Ada satu hal yang menyenangkan dalam masa ini. Doren dan semua anggota di perumahan itu mengadakan pesta jalanan untuk merayakan berakhirnya perang. Seumur hidup Doren tidak pernah melihat begitu banyaknya makanan dan memastikan bahwa Doren serta adik-adik Doren dapat membagi barang-barang bagus dengan adil. Itu adalah tahun yang mengesankan untuk alasan lain juga. Doren bertambah besar dan diberitahu bahwa sudah waktunya masuk SMA. Perubahan ini sumber kebanggaan bagi kebanyakan remaja. Bagi Doren berarti bertambahnya kekhawatiran. Penampilan Doren yang compang-camping telah membawa cemooh semasa SMP. Seperti apa jadinya di SMU nanti? Ayah dan si panah hitam tidak tertarik sedikit pun dengan masalah Doren. Sekali lagi, Doren harus menghadapi situasi itu sendirian tanpa kata-kata pemberi semangat. Astaga, anak yang tidak terpelihara. Lihat gypsy kotor itu. Minggu pertama Doren di sekolah yang baru syarat dengan pelecehan. Doren mencoba mengabaikan penghinaan anak-anak lain dan memutuskan untuk menyenangkan para guru. Bahkan dengan mencuri beberapa bunga dari kebun untuk ditaruh di ruang kelas. Meski tidak bermaksud apa-apa, Doren dianggap bodoh karena jarang mengangkat tangan bila guru mengajukan pertanyaan. Doren merasa itu tidak ada gunanya. Doren tidak akan pernah menang. Jika Doren menunjukkan bahwa Doren tahu jawaban dari suatu pertanyaan, anak-anak akan berkata, "Kamu curang." Tidak tertarik bagi Doren untuk mencari perhatian dari guru-gurunya. Yang terbaik adalah berusaha untuk tidak menarik perhatian sejauh yang Doren bisa. Doren benci sekolah sejak hari pertama memasuki gerbangnya sampai hari di mana Doren meninggalkannya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di balik kain kumal dan pakaian compang-camping yang biasa dikenakan oleh Doren, bisa saja ada seseorang yang berbakat dan berperasaan sangat halus. Selama 2 tahun berikutnya di mana Doren berjuang melampaui sekolah menengah umum, si panah hitam melahirkan 2 orang bayi, 1 setiap tahunnya. Rumah Doren kini tampak begitu penuh. Lebih besar lagi tanggung jawab yang dibebankan di pundak Doren yang masih muda belia. Saat Doren berulang tahun ke-13, Doren tentu tampak lebih dewasa dari usia Doren. Saat itu, Doren berusaha memperbaiki penampilan Doren dan keempat adik-adiknya. Klinik sekolah menyediakan sikat gigi dan odol, begitu juga sisir yang bergigi rapat untuk mengeluarkan kutu-kutu dari kepala mereka. Doren menjadi seseorang yang terobsesi dengan kebersihan. Dengan sebatang besar sabun Sunlight di bak cuci, Doren akan menyisihkan waktu untuk memandikan keempat adik-adiknya. Setelah puas dengan penampilan mereka, Doren akan mengalihkan perhatian kepada anak-anak lain di dalam rumah. Hanya sedikit waktu yang tersisa untuk diri Doren, tetapi Doren sudah bertekad untuk memperbaiki kebiasaan jorok yang telah begitu lama menjadi bagian dalam hidup Doren. Doren memiliki 2 harta yang paling berharga. Pertama, seuntai manik-manik kaca yang diberikan oleh seorang teman.
Kedua, kotak perhiasan tua yang ditunjukkan ayahnya di truk sampah tempat dia bekerja kala ia tidak mabuk. Doreen ingat bahwa Doreen sempat mencuri sekaleng pembersih perak dari Woolworth dan menggosok kotak tua yang berkarat itu hingga mengkilap. Lalu Doreen meletakkan manik-manik kaca di dalamnya, memutuskan untuk memakai manik-manik itu hanya pada hari Minggu. Kadang-kadang Doreen akan mengambil manik-manik itu dan mengangkatnya di bawah cahaya matahari untuk melihatnya berkilauan. Ini adalah harta Doreen yang paling berharga. Tidak banyak, tetapi memang bagi Doreen itulah yang menjadi miliknya. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas diri digabung dengan kondisi keluarga yang memburuk, menimbulkan pemikiran yang luar biasa. Mengapa tidak meninggalkan rumah saja sekalian? Begitu pikir Doreen. Doreen mulai sering mengunjungi stasiun bawah tanah di Uxbridge High Street. Di sana, Doreen duduk di bangku kayu dengan teman Doreen yang setia, Bessie. Bessie adalah anjing setia yang selalu mengikuti Doreen kemanapun Doreen pergi. Pemandangan dan suara-suara di stasiun menggairahkan imajinasi anak 13 tahun itu. Kebahagiaan apa yang dapat ditemukan di akhir rel perak itu? Doreen berhayal untuk pergi ke London suatu hari nanti dan mendapat pekerjaan yang memungkinkan Doreen kembali ke Uxbridge dalam kemewahan untuk menyelamatkan adik-adik Doreen. Lalu, Doreen dapat tinggal bersama-sama dengan adik-adiknya di sebuah rumah yang indah, entah di mana, hidup bersama-sama bahagia selamanya. Namun pikiran untuk meninggalkan adik-adik Doreen membuyarkan lamunannya. Apa yang akan terjadi pada mereka selama waktu itu? Perjalanan ke terowongan stasiun, fantasi-fantasi dapat berlanjut lebih lama. Tetapi satu tragedi kecil, namun sangat buruk bagi Doreen, terjadi. Anjing Doreen yang setia, Bessie, mati. Bessie yang telah menjadi teman setia selama bertahun-tahun itu memang telah tua. Kehilangan Bessie adalah pukulan yang terberat bagi Doreen. Pertama, ibu Doreen pergi meninggalkan rumah selamanya. Sekarang anjing Doreen yang bernama Bessie juga meninggalkan Doreen selama-lamanya. Semua terlalu berat. Tidak ada orang untuk membagi dukaku. Adik-adikku terlalu kecil untuk mengerti kehampaan besar yang ada di dalam hatiku. Begitu di dalam pikiran Doreen. Akhirnya Doreen memutuskan untuk meninggalkan rumah demi kebaikan. Saat berikutnya, Doreen berjalan ke stasiun akan menjadi saat yang terakhir. Ayah dan si panah hitam pergi setiap malam, sehingga Doreen sangat yakin bisa meninggalkan rumah tanpa ketahuan. Hal yang sulit adalah masuk peron tanpa tiket. Dengan berhati-hati, Doreen membungkus manik-manik dan kotak perhiasan. Harta Doreen satu-satunya dengan kertas koran. Doreen berjanji kepada anak-anak bahwa Doreen akan pergi tidak akan lama. Doreen pun berkemas pergi. Sebagai seorang penyelundup yang berpengalaman, Doreen mudah saja menyelinap ke peron saat penjaga tiket sedang memperhatikan ke arah lain. Karena ini perjalanan Doreen pertama kali naik kereta, Doreen tidak tahu berapa lama perjalanan ke London. Doreen tidak punya gambaran bagaimana melewati penjaga tiket saat Doreen turun. Hati Doreen berdebar girang saat kereta berangkat. Di Hammersmith, Doreen memutuskan untuk pergi cukup jauh. Stasiun itu cukup sibuk dan jam menunjukkan pukul 10:10. Jam di mana banyak orang di Hammersmith menikmati waktu santainya. Doreen pasti terlihat seperti seorang anak terlantar yang tidak punya rumah, dengan balutan baju katun tipis dan jaket kusut dengan bagian pundak yang kotor. Tidak ada yang memperhatikan karena Doreen sekali lagi berhasil melewati rintangan pencet. Di luar jalan di Hammersmith benderang dengan lampu. Ini mempesona Doreen. Saat Doreen berkeliling, melihat-lihat etalase toko yang berwarna-warni, tidak sadar bahwa malam semakin larut. "Apa yang kau lakukan berkeliaran selarut ini, nona muda?" Doreen memutar tubuhnya melihat seorang laki-laki separuh baya dengan raut yang memancarkan keingintahuan, humor dan juga kebaikan. Aku telah kabur dari rumah dan aku akan mendapat pekerjaan besok pagi."
Laki-laki itu mengangguk-angguk penuh perhatian. "Apa kamu punya tempat untuk tinggal malam ini?" ungkap pria paruh baya itu. Lalu Doren menjawab, "Tidak." Doren menguap dan tiba-tiba sadar betapa lapar dan lelahnya Doren. "Baiklah, ibuku akan senang melihatmu," senyum orang asing itu. "Sudah lama sekali kami tidak mendapat seorang tamu sepertimu," ungkap lelaki paruh baya itu. Kami berjalan dalam keheningan hingga tiba di rumah orang itu. Gelap dan Doren terlalu lelah untuk memperhatikan bagian luar rumah itu, tetapi bagian dalamnya sangat indah. Orang asing yang baik itu menjelaskan situasinya kepada ibunya. "Makan malam sudah siap," kata perempuan yang tinggal bersama dengan lelaki paruh baya itu. "Kita akan makan dan memecahkan masalahmu di pagi hari," ungkap wanita itu. Tidak lama kemudian, Doren sudah berbaring di ranjang yang indah, hangat, merasakan untuk pertama kalinya dalam hidup Doren, nikmatnya berbaring di antara sprei baru yang bersih. Doren pun segera terlelap. Saat Doren bangun keesokan harinya, Doren mula-mula bingung. Lalu Doren ingat petualangan malam sebelumnya. "Aku telah melakukannya. Aku telah melarikan diri," ungkap Doren di dalam hati. Setelah makan pagi yang besar dengan daging babi dan telur, Doren menawarkan diri untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah untuk nyonya yang baik itu. "Baiklah, kita dapat melihatnya nanti. Aku ingin kau menceritakan kepadaku bagaimana kau datang di Hammersmith begitu larut," ungkap wanita itu. Doren menceritakan kisah Doren, tetapi Doren tidak berbicara dengan nada mengasihani diri. Bagaimanapun, Doren menjadi semangat dalam situasi yang kini dihadapinya. Nyonya yang baik itu menyeka matanya saat Doren selesai bercerita. "Jadi Anda lihat, aku harus mencari pekerjaan untuk mendapat sedikit uang agar adik-adikku dapat datang dan tinggal bersamaku. Aku begitu ingin untuk memulai," ungkap Doren kepada wanita itu. "Aku mau kau berjanji akan kembali untuk makan siang di sini," kata nyonya itu. "Pastikan kau tidak tersesat." Doren membuat catatan yang teliti tentang alamatnya dan bergemas pergi. Di jalan raya Hammersmith, Doren memperhatikan sebuah kafe tidak begitu besar tetapi bersih dan tampak cukup baik. Doren mengangguk mantap, lalu masuk. Perempuan di kasir sedang sibuk menggosok-gosok gelas dengan kain bersih. "Permisi, dapatkah Anda memberiku suatu pekerjaan?" Perempuan itu melihat Doren dengan takjub. "Berapa tahun usiamu?" Doren berpikir cepat. "Aku berusia 14 tahun. Aku tahu aku terlalu kecil untuk usiaku, tapi aku akan bekerja keras," ungkap Doren. "Baiklah, aku membutuhkan sedikit bantuan," ungkap wanita itu. "Teruskan, beri aku kesempatan, aku mohon," ungkap Doren. "Baiklah, datanglah besok dan kita akan melihat bagaimana kita dapat bekerja sama." Doren begitu gembira sehingga perasaan Doren meluap-luap dan membuat perempuan di kasir itu heran. Ekspresi terima kasih Doren terus tampak hingga Doren berjalan ke pintu keluar. Doren senang mendapatkan pekerjaan baru dan dia akan berencana untuk memulainya besok. Doren berlari pulang ke rumah penuh kabar baik. Tetapi wajah Doren begitu berubah ketika Doren melihat seorang polisi wanita dan ayah Doren. "Sial betul," pikir Doren.
Aku seharusnya tahu bahwa ini tidak mudah bagiku. Nyonya rumah itu datang mendekati Doren dan berkata, "Maafkan aku, Doren, tetapi kau baru 13 tahun. Kau harus pulang ke rumah dengan ayahmu." Ungkap wanita itu. "Aku tidak mau pulang dengannya. Aku mau tetap di sini." Doren mulai menangis. "Jangan menangis, Doren. Aku ingin kau menceritakan pada polisi wanita itu apa yang telah kau ceritakan padaku pagi tadi." Doren mengatakan kepada polisi itu mengapa Doren datang ke Hammersmith, bahwa Doren ingin mendapat sebuah pekerjaan sehingga Doren bisa memberikan adik-adik Doren kehidupan yang lebih baik. Dan Doren telah mendapatkan pekerjaan juga. Doren bisa memulai besok bila Doren membiarkan polisi itu pergi. Polisi wanita itu membawa Doren ke ruangan lain dan menanyai Doren dengan hati-hati tentang latar belakang keluarga Doren. Polisi wanita itu mendengarkan dengan seksama dan mulai menceritakan semua kepadanya. Tidak ada yang tertinggal. Wawancara itu berakhir dengan dipulangkannya kembali Doren ke Uxbridge dengan mobil polisi yang besar. Di rumah, tetangga dan anak-anak keluar untuk melihat kembalinya si petualang. Aku adalah pahlawan hari itu dan dianggap sangat berani. Tetapi ayahku memberiku pukulan terkeras yang pernah kuterima selama hidupku. Ungkap Doren. "Jangan kau berani mengatakan apapun kepada orang lain," ancam ayah Doren, "atau kau akan mendapatkan pukulan bagus lainnya." Jelas sekali polisi tidak sepenuhnya percaya dengan penyangkalan ayah terhadap pernyataan Doren. Karena hari berikutnya, seorang inspektur dari Departemen Kesejahteraan setempat datang ke rumah Doren. Si panah hitam mengenakan pakaian terbaiknya, menyalahkan kesulitan keuangan dan masalah-masalah lainnya sehingga ia kurang memperhatikan anak-anak. Dalam waktu singkat, Departemen Anak mengantarkan selimut dan pakaian-pakaian dan memperbaiki banyak hal. Namun, kondisi itu hanya bertahan sebentar. Lagi. Tetapi dengan bijak memutuskan untuk menunggu sampai Doren berumur 14 tahun. Doren bersumpah di dalam hati bahwa dia akan lari sejauh mungkin sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa menemui dia lagi. Tidak jelas apakah teman baik Doren, Kapten CAWG Messenger, mendengar usaha Doren melarikan diri atau tidak. Tetapi Doren tahu bahwa Kapten itu tahu bahwa Doren punya masalah di rumah dan memberi Doren semangat dan dorongan saat Doren datang ke sekolah minggu. Menjadi kejutan bagi semua orang, termasuk diri Doren. Doren memenangkan hadiah istimewa untuk kehadiran yang baik, tapi bukan kelakuan yang baik. Kapten itu sering berbicara kepada Doren tentang Yesus Kristus. Ya, Doren secara kehadiran tidak pernah absen di sekolah minggu. Walaupun di sekolah minggu Doren sering berbuat yang tidak baik. Tapi kalau dilihat dari secara kehadiran, Doren tidak pernah absen. Sehingga wajar dia mendapatkan hadiah, yaitu kado, karena dia menang dalam segi kehadiran. Dia tidak pernah absen di dalam sekolah minggu. Walaupun bukan hadiah sebagai anak yang baik. Kapten adalah sahabat Doren yang paling disayangi oleh Doren. Kapten selalu berkata kepada Doren, "Doren, Tuhan punya maksud untuk hidupmu." Doren tidak pernah mau menyakiti perasaan Kapten itu dengan menolak Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, Doren tidak pernah menerima Tuhan di dalam hidupnya. Kapten itu sering berkata kepada Doren, "Aku akan selalu berdoa untukmu, dan aku tidak akan pernah menyerah." Kaptenlah yang pada akhirnya membuka pintu kurungan di mana Doren merasa terpenjara.
Kapten merekomendasikan Doren sebagai seorang pelayan rumah tangga di desa Cowley, tidak jauh dari Uxbridge. Doren akan segera mulai bekerja setelah Doren selesai sekolah dan tinggal di sana sebagai seorang pelayan. Meski gajinya kecil, posisi itu menawarkan banyak keuntungan bila Doren bekerja dengan baik. Begitulah kata-kata kapten meyakinkan diri Doren. Suatu hidup yang baru menanti Doren, dan Doren tidak sabar untuk segera pergi dari rumah dalam penantian yang panjang ini. Demikian teman-teman, kisah Doren di bab 4. Jangan lupa untuk menyaksikan kisah Doren di bab 5 dalam episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.